di Cibubur, lebih tepatnya di Buperta. Sebelum dari semua itu, perkenalkan nama saya Felicia Stenia Putri. Perkenalkan nama saya Muhammad Faryal. Perkenalkan nama saya Renata Melisa. Perkenalkan nama saya Maria Patricia Mapea. Mari kita lihat. Oke, sekarang kita ada di tempat yang dimana ini ada beberapa tempat-tempat lebah, dan penjelasannya salah satunya itu ada jenis lebah Trigona sp. Nah, jadi di sini Trigona sp tersebar hampir di seluruh belahan dunia, kecuali Antartika, dan di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali jenis lebah Trigona sp. Contohnya di sini ada Laeviceps, Itama, dan Thoracea. Trigona sp dikenal sebagai lebah terkecil di dunia dan tidak memiliki sarangatan Antilles B. Sarangan terbentuk laba-laba kecil, tidak seperti lebah-lebah lainnya. Lebah Trigona sp membuat sarangan dengan bentuk bola kecil sebagai tempat telur dan madu. Madu asam Trigona sp dikenal sebagai lebah dengan menghasilkan madu dengan rasa asam mengkas dan unik. Ini ada contoh-contohnya. Nah, di sini ada Trigona sp, bentuk lebahnya. Dan di sini ada sarang berbentuk bola-bola kecil. Di sini madu asam. Di sini ada madu asam. Dan ini dia adalah jenis Trigona sp. Taman wisata lebah ini juga banyak beberapa fasilitas, yaitu termasuk ayunan dan ada perosotan, dan ini seperti taman bermain anak-anak dan juga bisa dipakai untuk seusia kita tentunya. Dan di sini juga kita akan dibagikan sebuah brosur yang dimana di sini juga ada ketentuan-ketentuan di dalam ini, di dalam sebuah taman wisata lebah. Oke, sekarang di sini di Taman Wisata Lebah ini juga difasilitasi dengan pemandu arah supaya para pengunjungnya tidak tersesat. Contohnya, area edukasi lebah itu berada di sebelah kanan, juga bersama Aula Propolis. Dan di sebelah kiri saya itu ada toilet, Goa Trigona, dan Goa Mellifera. Nah, di sini juga ada di teater. Nah, tapi sayang banget nih karena kita datangnya habis pulang sekolah dan sekarang udah jam 4:30. Jadi udah tutup. Kalian bisa masuk sini kalau kalian datang di jam 8 pagi sampai jam 4. Oke, kita lihat yang lain. Coba berasa ini. Oke, sekarang di sana itu ada Goa Apis Mellifera, tapi ya sama karena jam edukasinya udah tutup.
jadi kita nggak bisa masuk deh. Kapan-kapan aja ya kita datang ke sini bareng-bareng. Oke, sekarang kita ada di depan Goa Apis Darsata. Ya, tapi sekarang udah hampir jam 5 mungkin ya, jadi udah tutup nih. Oh iya, Oh iya, Goa Apis Darsata ini juga sudah diresmikan pada hari Sabtu 31 Mei 2014 oleh Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yaitu Dr. Haji Adisa Daud. oke, di Taman Wisata Lebah ini juga kita dikasih fasilitas yang cukup bagus, yaitu toilet pria dan wanita. Bentuknya lucu ya. Toilet pria itu ada di sebelah kanan dan toilet wanita berada di sebelah kiri. Tapi di toilet ini itu diresmikannya itu pada hari Kamis, berbeda sama yang sebelumnya. Sebelum yang bawah-bawahnya, di sini hari Kamis tanggal 1 Januari 2015. Di sini di gua ini harap alas kaki dilepas. Terima kasih. Sini juga disediakan saung snorkeling, tapi dilarang menggunakan saung kecuali kita harus menyewanya. Oke, jadi kan tadi kita dikasih brosur ini ya pas masuk tadi, dan setelah dibaca-baca ternyata di sini ada sengatan lebah atau disebut apiterapi. Lebah madu adalah serangga yang luar biasa. Selain menghasilkan madu, royal jelly, bipolen, lilin lebah, dan propolis yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Ternyata lebah madu juga menghasilkan sejenis racun atau disebut apitoksin yang dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan syaraf atau penyumbatan pembuluh darah. Jenis lebah yang baik untuk dipergunakan sebagai sarana pengobatan adalah jenis lebah Apis mellifera atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai lebah unggul. Nah, apiterapi atau lebih dikenal dengan terapi sengatan lebah merupakan salah satu pengobatan alternatif menggunakan sengatan lebah yang telah diakui oleh WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Terapi dilakukan oleh para terapis berpengalaman. Di sini ada manfaat sangat lebah. Yang pertama tuh asam urat, darah tinggi atau darah rendah, diabetes, kolesterol, stamina, syaraf kejepit, mak atau asam lambung, sakit kepala atau migran, HIV atau AIDS, insomnia atau kesuburan, asma, jantung koroner, dan kecantikan. Nah, kira-kira ada harganya nggak ya apiterapi ini? Dan ternyata ada. Sengatan lebah atau apiterapi itu biayanya 100.000. Jadi ada yang tertarik untuk apiterapi? Oh ya, di sini juga di Taman Wisata Lebah ini juga mempunyai apa sih kalau kalian butuh sesuatu atau kalian ingin datang dan ingin bertanya-tanya tentang Taman Wisata Lebah ini, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Jadi nanti akan tertera di situ ya. Oke. Nih di wisata edukasi di Taman Lebah ini, Taman Lebah Wisata Pusat Edukasi Perlebahan Pramuka merupakan salah satu unit usaha madu pramuka dan juga sebagai pelopor wisata perlebahan di Indonesia yang memberikan edukasi untuk semua orang untuk belajar bagaimana cara perkembangbiakan lebah, ya kan? Terus cara lengkapnya yaitu mengenai kehidupan lebah, ya kan? Di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan koloni lebah madu. Oke. Nah, di sini edukasi lebah itu ada di hari weekend.
yaitu biayanya 40.000 per orang. Jadi peserta minimal 5 orang, free 1 jam tempat, tidak bisa memilih tempat. Jadi materi edukasinya lebah itu Apis Melviera, di teater, dan diskon pembelian madu 10%. Nah, jadi di sini kalian bisa mengunjungi kapan saja, mau di hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, ataupun di weekend. Jadi dibuka untuk kalian semua. Kalau menarik, kalian akan kunjungi di taman wisata ini. Oke semua, kan kita udah lihat nih betapa indahnya Taman Wisata Lebah ini. Jadi, apakah kalian tertarik untuk kesini? Sekian presentasi dari kelompok 4. Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Bersenang-senang aja. Wah. Di sini ada ayunan, kita mainkan ayunan. Menjadi bocil. Bayi-bayi aja. Yang satu lagi sibuk. Halo, gimana kesannya? Kesannya menurut saya adalah cukup menarik dan beredukasi untuk kita semua. Jadi di sini kalian bisa berbagai macam tempat untuk kalian explore lebih jauh lagi. Jadi jangan lupa kalian selalu stay tune channel kita ini. Dadah. Oke, gimana kesannya datang ke wisata Kesannya Lebahnya? bagus, di sini juga edukasinya bagus ya. Kayak kita jadi lebih mengenal tentang lebah. Cuman disayangkan karena kita datangnya terlambat. Harusnya Jadi, jam berapa sih? harusnya tuh kita datang sebelum jam 4 ya. Ya, tapi kita Lebih datang jam bagus 5. lagi kita datang dari pagi jam 8. Puas. Jadi biar bisa lihat lebahnya nggak sih? ya, betul. Oke, gimana kesannya? Nggak ada. Apapun. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Gantian lu, Ul. Tahu. Lu belum, Ul. Oke, kalau saya sendiri ya. Oh iya ya, salah. Tapi biru. Enggak apa-apa, lucu-lucu. Oke, jadi kalau buat saya di sini ya, ini tamannya kurang ya karena kebersihannya yang paling utama sebenarnya. Karena mau dimanapun, kapanpun kita harus mengutamakan kebersihan. Kan supaya apa? Supaya nyaman, supaya tentram. Ya enggak guys? Tapi maksudnya kita mau buat berita yang jelek-jelek. Tapi ini termasuk worth it lah untuk didatengin Ya, untuk 5.000 kalian. ya. Ya. 5.000. 5.000 kalau tidak menggunakan lebah. Tapi kalau kalian mau menggunakan lebah itu 20.000 pastinya, oke? Dan juga dapat ini. Jedai. Oke. See you. See you. Dadah. Sampai ketemu lagi ke wisata selanjutnya. Ya. Tangan kamu bikin kamera.